Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Mungkin banyak dari nakama semua menanti-nanti kami dalam review One Piece chapter terbaru. Namun sepertinya chapter terbaru tidak sewah yang kami harapkan. Aura panas yang Oda hadirkan dalam chapter terbaru masih belum termasuk ke dalam aura peperangan. Auranya masihlah aura konflik yang sering kita jumpai pada petualangan yang sering dihadapi oleh Luffy. Sehingga kali ini kami ingin membahas mengenai hal yang lebih menarik perhatian kami, yakni mengenai Dr. Vegapunk dan hasil ciptaannya. Sehingga selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Fujitora, di awal kemunculannya, ia memiliki impian bahwa sistem Shichibukai dihapus saja karena banyak terjadi penyalahgunaan jabatan oleh para Shichibukai. Dan di rapat review kemarin, apa yang Fujitora inginkan terrealisasikan, Shichibukai dihapus, yang akhirnya membuat anggota Shichibukai diburu oleh Angkatan Laut, seperti Mihawk, Boa Hancock, Weevil, dan masih banyak lagi. Sistem Shichibukai awalnya dibentuk untuk membantu Angkatan Laut dalam menghadapi bajak laut. Sebenarnya ini merupakan sistem yang aneh mengingat Angkatan Laut membayar bajak laut untuk melawan bajak laut. Di dunia One Piece, ada yang disebut sebagai 3 kekuatan besar. Mereka adalah Shichibukai, Yonkou, dan markas besar Angkatan Laut. Sebuah grup atau kelompok yang membuat dunia menjadi seimbang. Dengan runtuhnya sistem Shichibukai di reverie kemarin, sedikit membuat dunia tidak seimbang. Dan di One Piece chapter 957, ketika Akainu mengobrol sambil marah-marah kepada Fujitora itu, Fujitora berkata, "Mari kita percaya pada SSG agar kita terus maju. Keseimbangan kekuatan dunia ini pasti akan berbalik menguntungkan kita semua." Dari apa yang dikatakan oleh Fujitora ini, para Oplovers bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya SSG. Mungkin beberapa dari kita ada yang tidak tahu. Sekarang kami kasih tahu bahwa SSG adalah kepanjangan dari Special Science Group, yaitu sebuah grup WhatsApp. Maksud kami, sebuah kelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Vegapunk yang bekerja sama dengan Angkatan Laut. Ditarik dari sini, berarti seorang ilmuwan memiliki peran yang besar sekaligus beban yang sangat berat di pundak mereka. Vegapunk dan ilmuwan yang lainnya dituntut untuk membuat sebuah pasukan yang sekiranya bisa menggantikan posisi Shichibukai dalam 3 kekuatan besar dunia, agar dunia ini bisa kembali seimbang. Dan jika Vegapunk berhasil, ini bisa menjadi hal yang bagus bagi dunia, tapi bisa juga sebagai bencana awal bagi dunia ini. Vegapunk adalah salah satu dari orang yang mengetahui atau menemukan konsep DNA manusia. Ia telah membuat buah setan buatan gagal yang hampir mirip dengan aslinya. Ia adalah orang yang berhasil memanfaatkan batu laut untuk dipasang pada bagian bawah kapal, agar kapal bisa keluar masuk Grand Line seenaknya. Seperti yang ada pada percakapan antara Koby dan Luffy di Enies Lobby. Di sana mereka berbicara bahwa Koby menggunakan jalan yang berbeda dengan Luffy dalam memasuki Grand Line. Luffy memasuki Grand Line dengan cara melintasi Reverse Mountain, sedangkan Koby memasuki Grand Line menggunakan jalur Calm Belt. Vegapunk berhasil membuat sebuah naga buatan, yakni 2 naga yang ada di Pulau Panghazard. 1 naga merah dan satunya lagi naga yang ditebas oleh Kinemon serta Brook. Vegapunk yang membuat naga buatan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk makhluk hidup buatan. Dan naga bukanlah hal yang dipandang sebelah mata. Naga yang dibuat Vegapunk benar-benar agak merepotkan. Dan di masa lalu, Wano Kuni merupakan sebuah kota emas, merupakan negeri yang dimana dikatakan sebagai pusat dunia. Ryuma, sang dewa pedang, memiliki histori bahwa ia banyak mengusir penjajah seperti bajak laut, bangsawan. Namun hal pertama yang Oda singgung mengenai hal hebat yang dialami oleh Ryuma dalam manga ini adalah Ryuma merupakan orang yang pernah menebas seekor naga. Dan sosok naga sendiri di benak orang-orang Wano Kuni sudah menjadi sosok yang mengerikan. Vegapunk adalah orang yang berhasil menemukan apa sebenarnya buah setan itu. Ia berhasil menempatkan buah setan pada sebuah benda, yakni Fangfrit. Dan hal terhebat saat ini yang dibuat oleh Vegapunk adalah Pacifista. Pacifista memiliki perawakan Bartolomeo Kuma, memiliki bodi yang lumayan tangguh, bounty sebesar 300 juta berry. Sangat kewalahan dalam menghadapi Pacifista.
Bahkan kelompok kru topi jerami di waktu dulu sampai mengerahkan kemampuan terbaik seluruh krunya untuk mengalahkan pasifista. Bisa dibilang, ini merupakan pasukan buatan yang benar-benar mengerikan. Bukan hanya kondisi fisiknya yang sangat tangguh, pasifista juga dilengkapi dengan kekuatan buah setan Pika Pikanomi milik Kizaru, yang membuatnya bisa mengeluarkan beam, sebuah ledakan yang memiliki radius cukup besar. Proyek pasifista berhasil dirampungkan di 2 tahun yang lalu, sehingga pasukan buatan ini dapat ikut serta dalam perang Marineford. Sehingga jika di masa time skip, kelompok kru topi jerami saja sudah berkembang sangat pesat. Bagaimana dengan sang ilmuwan jenius ini? Teknologi mengerikan apa lagi yang telah ia buat dalam masa-masa time skipnya? Seberapa jauh perkembangan proyek yang sedang ia hadapi? Fujitora sepertinya memiliki pemikiran jangka panjang. Ia mengetahui bahwa jika Shichibukai dibiarkan terus-menerus, maka akan selalu terjadi penyalahgunaan jabatan. Sedangkan Akainu sendiri memiliki pemikiran yang lebih mementingkan keseimbangan dunia. Mungkin Akainu tahu bahwa ada Shichibukai yang tidak benar dalam menggunakan jabatannya. Namun Akainu juga tahu resiko yang harus dihadapi dunia. Akainu tahu seberapa repotnya Angkatan Laut dalam menjaga kedamaian dunia jika sistem Shichibukai dihapus. Dan nyata saja, saat ini Angkatan Laut sedang kerepotan dalam mengurusi Shichibukai. Angkatan Laut tidak memiliki waktu untuk melirik peperangan yang ada di Wano Kuni. Tapi jika memang SSG mampu mengeluarkan sebuah teknologi, entah itu pasukan, entah itu buah setan buatan, entah itu makhluk hidup atau apapun itu, sebuah teknologi, sebuah terobosan yang sekiranya bisa mengganti posisi Shichibukai dengan kontrol dan kendali penuh dari Vegapunk serta Angkatan Laut, maka semua yang dihadapi oleh Angkatan Laut sekarang akan terbayarkan nantinya. Pertanyaannya adalah terobosan apa yang akan dikeluarkan oleh Dr. Vegapunk? Mari kita menengok terlebih dahulu pada Vinsmoke Judge. Ia merupakan orang yang dulunya pernah bekerja sama dengan Vegapunk dalam menemukan konsep DNA atau faktor DNA. Judge menggunakan konsep DNA ini pada anaknya, yang akhirnya terciptalah sebuah manusia super, manusia yang memiliki kemampuan di atas manusia pada umumnya. Judge juga membuat sebuah pasukan buatan dari prajurit terbaik. Ia berhasil membuat banyak sekali prajurit buatan. Sekarang kita kembali ke Vegapunk. Vegapunk memiliki banyak prestasi, ia membuat ini dan itu. Tapi di balik prestasi yang hebatnya itu, Vegapunk juga pernah mengalami kegagalan. Seperti contohnya adalah pada proyek gigantifikasi. Proyek gigantifikasi adalah sebuah proyek pembuatan manusia raksasa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia selama ratusan tahun. Tetapi hingga saat ini, pihak pemerintah dunia masih belum berhasil untuk melakukannya. Hingga pada akhirnya penelitian ini dianggap telah gagal. Lalu apa yang menarik? Pada chapter 660 saat di Arc Punk Hazard, kita melihat Nami dan Chopper yang memasuki sebuah ruangan gelap sekaligus dingin. Dan ternyata, di ruangan tersebut terdapat banyak orang-orang yang berukuran raksasa dengan kostum tahanan sedang membeku atau bisa dibilang dibekukan. Seperti pada chapter 456 di Arc Thriller Bark, salah satu dari bajak laut Shichibukai kala itu yang bernama Gekko Moria terlihat menyimpan jasad raksasa bernama Oz di ruang pendingin miliknya. Jadi apakah mungkin yang dilihat oleh Nami dan Chopper di waktu itu merupakan raksasa yang sengaja dibekukan untuk masa depan? Dan pertanyaannya lagi, apakah proyek gigantifikasi ini pernah berhasil? Karena pada chapter 668 ketika Lau menjelaskan mengenai proyek gigantifikasi itu, kita diperlihatkan siluet seorang raksasa. Dari dulu, Angkatan Laut sendiri menginginkan raksasa atau seorang Elbaf untuk bergabung ke dalam Angkatan Laut. Ya, itu merupakan hal yang wajar mengingat raksasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan mengacu dari apa yang dikatakan oleh Big Mom pada Arkwall Cake Island. Jika saja dirinya mampu beraliansi dengan ras Elbaf, ia bisa mengalahkan seluruh Yonkou. Ini benar-benar menggambarkan betapa hebatnya seorang Elbaf. Hal yang kami pikirkan dari teknologi Vegapunk yang mampu mengganti posisi Shichibukai sepertinya adalah proyek-proyek gagal yang dibuat oleh Vegapunk direalisasikan pada orang tersebut. Dan bukan hanya proyek gagal yang hadir di dalam orang tersebut, melainkan juga digabungkan dengan prestasi-prestasi sukses yang dihadirkan oleh Vegapunk sebelumnya, seperti buah setan buatan, batu laut, senjata buah setan, dan masih banyak lagi. Judge dan Vegapunk, meskipun mereka dulunya pernah bekerja sama, namun mereka berdua berada di level yang berbeda. Judge membuat sebuah pasukan kloningan yang sangat banyak. Mereka memiliki fisik yang kuat,
Namun jika kita bandingkan dengan cloningan pasifista, levelnya jauh berbeda. Pasifista tinggi besar, ditambah memiliki kekuatan Pika-Pikanomi di dalamnya. Maka paralelnya adalah, jika prajurit cloningan Germa 66 itu mencerminkan pasifista, namun pasifista memiliki level yang lebih tinggi, maka anak-anak Jaji merupakan sebuah cerminan kecil dari apa yang nantinya akan ditunjukkan oleh Vegapunk. Bukan hanya konsep DNA mereka yang berbeda, namun ada beberapa hal tambahan yang nantinya ada pada hasil yang dikerjakan oleh Dr. Vegapunk, yang mungkin hasil kerja keras Vegapunk ini mampu mengganti posisi Shichibukai dalam menjaga keseimbangan dunia. Ini merupakan hal yang sangat hebat, mengingat Oda benar-benar memikirkan tentang peran teknologi. Oda mencoba untuk menciptakan karakter yang sekiranya nanti di masa depan mampu untuk setidaknya menyaingi 3 senjata kuno, ataupun menyaingi teknologi yang dulunya diciptakan di masa lalu seperti buah setan. Dan mungkin karena Vegapunk ini juga, dunia One Piece akan merasakan apa yang dulu Ryuma rasakan dalam mempertahankan Wano Kuni, yakni perang antara bajak laut dan angkatan laut. Bukan hanya manusia versus manusia, melainkan ada juga seekor naga dan para raksasa. Oda sendiri di arc Wano Kuni ini men-setting Pulau Onigashima dengan ukuran raksasa. Benda-benda yang ada di Onigashima, jika Nakama perhatikan dengan jelas, memiliki ukuran yang bukan manusia. Sehingga, bagaimana menurut Nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau Nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk Nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk Nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, bagi Nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat Nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.